Selamat berjumpa lagi di channel Rukun Beragama. Hari ini saya ingin mencoba membahas mengenai matinya kepakaran. Dan saya mencoba mengaitkannya dengan kepakaran di bidang agama. Kalau kita melihat matinya kepakaran ini atau bukunya kepakaran dari Nichols ini yang terbit di Amerika itu secara khusus ketika kemenangan Donald Trump ya. Dan di situ dia juga mengungkapkan ya banyak hal yang tidak lagi sesuai dengan hal-hal yang disebut dengan kepakaran, apalagi dengan dunia medsos ini. Semua orang bisa bicara saja, dan informasi yang didapatkan juga bukan informasi yang benar. Semua dianggap fakta karena ya sekadar untuk memenuhi atau mengesahkan ungkapan persepsinya. Jadi framing yang tidak didukung data itu bahkan kemudian menjadi stigma itu. Sehingga akhirnya kemudian kepakaran di mana seorang membangun teori dari data, ya, dengan analis data yang begitu baik, yang memang melelahkan, dan memang untuk menjadi pakar itu melelahkan, mengerjakan hasil-hasil penelitian dari seorang pakar juga melelahkan, biaya untuk mengerjakan penelitian-penelitian yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat juga memerlukan biaya yang mahal. Maka jalan singkatnya dalam dunia yang instan ini adalah mereka menciptakan kebenaran. Saya setuju kepada Dahlan Iskan yang mengungkapkan dunia medsos ini mereka menciptakan kebenaran baru, bukan kebenaran berdasarkan fakta. Dan kemudian dia mengungkapkan bagaimana perang perguruan tinggi. Memang kita melihat perguruan tinggi menjadi sesuatu yang akhirnya merosot. Mengapa? Karena ketika perguruan tinggi hanya mendapatkan gelar, di sana kepakaran mati. Karena ijazah tidak menunjuk kepada kepakaran. Nah, lucunya lagi orang-orang yang tidak berada di dalam pendidikan tinggi penuh kepakaran. Sehingga akhirnya Google mengatakan menerima pegawai tidak melihat tamatan universitas, tapi melihat kepakaran. Bagaimanakah di bidang agama? Kalau saya melihat di bidang agama juga demikian. Agama apalagi di Indonesia, saya bicara tentang Indonesia saja. Posisi agama yang terhormat itu membuat agama itu menjadi ya ladang pekerjaan yang gurih ya. Atau bicara tentang agama itu ya bisa bicara merupakan sebuah prospek gurih gitu. Tapi itulah sebabnya mereka mau jadi instan. Seakan-akan menjadi pakar agama, menjadi teolog, padahal tidak memiliki kemampuan. Mereka tidak bisa berusaha serius sungguh-sungguh. Dan kemudian juga repotnya lagi, pendidikan tinggi keagamaan juga memberikan gelar. Seakan-akan melegitimasi kepakaran mereka. Tetapi padahal harusnya kan ijazah itu menunjuk kepada kepakaran, tapi yang terjadi adalah bukan kepakaran, tetapi ya itu tadi, dagang ijazah. Itulah sebabnya negara ini, di mana pendidikan-pendidikan keagamaan begitu banyak marak di mana-mana, bukannya mensejahterakan rakyat, bukannya makin berpikir kritis, bukannya menghargai pengetahuan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik, ya. Tetapi justru masyarakat atau rakyat ya harus membayar mahal mereka-mereka yang memiliki ijazah tapi tidak punya kepakaran. Dan akibatnya sudah mengerikan sekali. Mereka yang mendapatkan kekuasaan tanpa kepakaran itu, mereka akan berbuat seenaknya saja, tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan generasi mendatang, yang penting hanya memuaskan nafsu mereka. Demikian juga ketika mereka yang tidak punya kepakaran berbicara tentang agama, mereka hanya memuaskan nafsu mereka. Ingin menjadi populer, ingin jadi terkenal, ya karena bicara apa saja. Karena bicara apa saja tentang agama, ya. Mungkin juga sudah tidak punya lagi kepakaran yang lain, ya mereka lari bicara tentang agama. Karena agama itu kan tema-tema yang menarik ya, menarik seksi yang untuk dibicarakan. Saya mendengar juga dari Forbidden Question. Kalau dia bicara tentang agama banyak sekali viewsnya. Tapi bicara yang bukan agama ya kurang begitu. Dan lucunya yang berbicara tentang agama itu bukan pakar-pakar. Dan mereka merasa orang-orang yang tidak punya kepakaran ini mereka punya hak mengesahkan bahwa pandangan mereka benar.
Itulah sebabnya medsos dengan perjumpaan agama-agama itu tidak menolong sesuatu ya, memberikan sesuatu dalam kehidupan yang makin baik dalam kehidupan beragama. Jadi medsos itu yang memang kemudian juga, apa namanya, bisa menjadi menguntungkan untuk seseorang dengan hal-hal yang bersifat kontroversial, maka kebenaran itu dikorbankan. Yang ada adalah jualan agama yang sebenarnya bukan isi agama, tapi adalah kebohongan, adalah pikiran-pikiran liar begitu, yang tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat, kecuali menimbulkan kecurigaan, menimbulkan kekerasan. Jadi bukan merupakan sesuatu yang membangun hidup bersama. Jikalau agama-agama itu menghadirkan damai, maka kehadiran agama-agama di ruang publik harusnya membawa damai. Agama-agama di Indonesia mesti sadar, para tokoh agama ya, mesti sadar bahwa jikalau dunia publik ini yang dihadiri oleh agama tidak bisa menghadirkan kehidupan publik yang damai, maka mungkin masyarakat akan kembali membawa agama itu kepada ruang private, seperti di negara sekuler. Di negara sekuler kan agama itu dianggap tidak punya kontribusi apa-apa untuk ruang publik. Apalagi klaim-klaim agama itu tidak bisa dibuktikan. Ya sehingga akhirnya suara ateisme, agnostisme jelas. Mereka bukan tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya rumusan doktrin tokoh-tokoh agama. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Jadi matinya kepakaran bukan hanya dalam lingkup politik di Amerika, tapi dalam Indonesia ini bukan juga, di Indonesia juga demikian, bukan pada politik, pengetahuan, tapi juga kepada agama. Ilmu pengetahuan ya diejek, dicela begitu. Sehingga dengan demikian, ya masyarakat tidak berpikir jernih. Mereka tidak berpikir untuk mencoba terobosan-terobosan yang bagus. Pendidikan Indonesia makin terpuruk terus. Banyak jurnal-jurnal dihadirkan tidak membawa sumbangsi apa-apa. Sekadar untuk menaikkan jabatan. Apalagi kemudian di sana juga ada korupsi. Nah, ini menjadi persoalan juga. Jadi orang yang mendapatkan jabatan-jabatan gelar itu bukan karena kepakaran, tapi karena sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tidak tepat. Dan masyarakat harus membayar mahal untuk mereka yang dikatakan pakar dengan legitimasi jasa, tetapi ternyata bukan. Nah, karena itu pendidikan mesti diperbaiki, ya. Dan juga para apologet itu mesti disertifikasi. Tapi sertifikasinya yang benar. Jangan jualan sertifikasi, jangan jualan ijazah, ya. Menurut saya di negeri ini terlalu banyak jualan ijazah. Akreditasi sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi. Harusnya pendidikan-pendidikan yang terakreditasi dan kemudian melalui peningkatan mutu berkelanjutan harusnya menjadi lebih baik. Dan mungkin pemerintah perlu tegas ya, kalau pendidikan-pendidikan tinggi yang tidak mengalami perbaikan mutu yang makin hari makin baik ya ditutup saja. Karena pendidikan tidak bermutu itu akan merusak bangsa, merusak masa depan bangsa. Kecuali pendidikan bermutu. Hanya pendidikan itu harus bermutu. Karena hanya pendidikan bermutulah yang membuat perubahan kesejahteraan, perubahan ke arah lebih baik, menghadirkan generasi baru yang bisa mengambil tongkat estafet kepemimpinan negeri ini untuk menjadi lebih baik. Kita berharap ya kematian kepakaran itu jangan terjadi di Indonesia, apalagi dalam bidang agama. Kalau kepakaran itu tidak ada lagi bidang agama dan semua boleh bicara, aneh sekali. Maka itu dalam debat-debat agama bagi saya aneh. Ada Islam bicara tentang Kristen, ada Kristen bicara tentang Islam. Demikian juga agama yang berbeda. Bagaimana bisa? Nah, mereka tidak pakar tapi mereka berbicara. Dan kemudian juga ada banyak di antara mereka yang Kristen bicara tentang Kristen, tapi tidak pernah belajar Kristen dengan sungguh-sungguh. Tapi di dunia medsos, mereka menciptakan banyak hal yang mereka karang sendiri. Itulah sebabnya banyak perdebatan di dalam dunia medsos. Dan yang menang itu bukan kepakaran. Yang menang itu adalah orang yang membuat sensasi dengan buser-busernya. Demikian juga di politik kan. Rakyat tidak bisa memilih calon-calon terbaiknya. Kenapa? Karena ya partai-partai politik tidak mampu menseleksi dengan baik. Tidak ada pilihan yang beragam. Kemudian kenapa lagi? Karena tadi, kepakaran tidak ditonjolkan. Tetapi siapa yang punya uang, siapa yang punya jaringan, dan mereka boleh bicara apa saja untuk membenarkan dirinya. Dan akhirnya, yang terpilih adalah bukan orang-orang yang berkualitas. Kita berharap ini tidak terjadi di negeri ini. Dan tidak terjadi dalam kabinet yang baru ini.
Sekali lagi, pakar agama mesti hadir. Kalau pakar agama tidak hadir, maka ruang publik, ya, tempat di mana agama-agama ada di Indonesia, akan kemudian tidak diizinkan untuk hadirnya agama di ruang publik. Kenapa? Kalau agama hadir di ruang publik hanya berseteru, memberikan stigma, bukan memberikan kesejahteraan, bukan memberikan kerukunan, bukan menghadirkan kedamaian, maka untuk apa agama ada di ruang publik? Biarlah di ruang private saja. Ya, supaya mereka tidak berdebat di ruang publik. Bagi memperdebatkan iman seperti itu. Sekali lagi kita berharap ya ada pakar-pakar agama yang hadir untuk juga bisa memberikan ruang publik ini kebutuhan dari masyarakat sendiri. Karena ruang publik ini kebutuhan masyarakat. Masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Ya, bukan asal orang berbicara ya dengan buzzernya dan kemudian karena dia banyak views, banyak segala macam itu yang mendengar dia agak benar. Kalau begitu, kepakaran dalam bidang agama juga telah mati.